Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang pencernaan dan penyerapan protein dalam tubuh. Yuk simak videonya. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu protein. Suatu senyawa organik kompleks dengan berat molekul tinggi yang berbentuk gabungan dari molekul-molekul asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida sehingga membentuk suatu untayan rantai. Molekul asam amino terdiri dari unsur karbon yang mempunyai ikatan dengan atom hidrogen, molekul R, senyawa amino, dan senyawa asam karboksilat. Adapun berbagai fungsi dari protein. Pertama, sebagai sumber energi. 2, membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. 3, membentuk antibodi. 4, memicu reaksi biokimia. Dan yang kelima, mengirim sinyal ke tubuh. Nah, protein terdiri dari dua jenis. Yang pertama, protein globular dan protein serabut. Pertama, protein globular terdiri dari polipeptida yang bergabung satu sama lain atau berlipat rapat membentuk bulat padat, misalnya enzim, albumin, globulin, protamin. Protein ini larut dalam air, asam, basa, dan etanol. Yang kedua, protein serabut. Protein ini terdiri dari peptida berantai panjang dan berupa serat-serat yang tersusun memanjang dan memberikan peran struktural atau pelindung, misalnya fibroin pada sutera dan keratin pada rambut dan bulu domba. Protein ini tidak larut dalam air, asam, basa, maupun etanol. Adapun klasifikasi protein. Pertama, sebagian besar protein bersifat polar atau mempunyai beda potensial. Kedua, senyawa protein mempunyai kemampuan untuk menempel dengan molekul lain atau sering kita sebut dengan siadhesin. Protein bila dipanaskan dalam suhu tinggi maka akan menggumpal atau disebut dengan terkoagulasi. Keempat, menggumpal bila dalam kondisi asam yang disebabkan karena rantai protein yang sudah rusak karena suhu yang tinggi dan situasi asam. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih protein dicerna dan diserap di dalam tubuh. Secara singkat, proses pencernaan protein terjadi di 4 tempat dalam tubuh kita. Yang pertama, di mulut dan berlanjut ke lambung, kemudian ke usus halus dan yang terakhir berakhir di usus besar. Nah, untuk lebih mengetahui bagaimana proses pencernaan protein di dalam tubuh, yuk simak tahap-tahap berikut. Yang pertama, pencernaan di mulut. Tahap awal proses pencernaan protein terjadi di mulut. Protein yang masuk ke dalam tubuh akan dikunyah terlebih dahulu di dalam mulut. Aktivitas mengunyah ini akan memecah potongan besar makanan mengandung protein menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus. Air liur memainkan peran penting dalam proses mengunyah. Pertama, enzim amilase pada air liur membantu memecah karbohidrat yang terdapat pada makanan sumber protein menjadi glukosa. Kedua, air liur bertindak sebagai pelumas yang membantu proses menelan secara alami. Dengan demikian akan terhindar dari tersedak karena memakan dengan protein dapat masuk dengan mudah ke kerongkongan. Yang kedua, pencernaan di lambung. Setelah tekstur makanan sudah lunak dan halus dengan sempurna, makanan akan ditelan hingga kemudian masuk ke dalam sistem pencernaan di perut. Dalam proses pencernaan ini, asam di lambung Anda akan mengurai protein agar lebih mudah dicerna. Di sini, lambung mulai menjalankan tugasnya dengan mengaktifkan enzim protease yang terdiri dari beberapa jenis yakni pepsin, tripsin, dan chymotrypsin.
Protein yang terkandung dalam makanan akan diubah oleh enzim protease menjadi bentuk yang lebih kecil, yaitu asam amino. Asam amino bermanfaat untuk sistem kekebalan tubuh dan perkembangan otot. Tidak berhenti sampai di situ, enzim pepsin akan mengubah protein menjadi ukuran yang lebih kecil yang disebut sebagai peptida. Yang ketiga, penyerapan dalam usus kecil. Jika lambung telah selesai mencerna, proses pencernaan protein berlanjut di dalam usus kecil. Protein yang sudah diurai menjadi asam amino dan peptida akan masuk ke dalam usus halus dan terletak di antara lambung dan usus besar. Di saat yang bersamaan, pankreas akan melepaskan enzim bikarbonat yang bertugas untuk menetralkan partikel asam yang mungkin terbawa dari lambung. Meski sudah dipecah jadi lebih kecil, asam amino dan peptida masih belum bisa diserap, harus dicerna lagi ke bentuk yang lebih sederhana. Nah, proses ini memerlukan bantuan enzim tripsin, kimotripsin, dan karboksipeptidase yang mengurai asam amino dan peptida. Salah satunya menjadi protein bioamino peptida. Selanjutnya, bentuk protein yang paling sederhana ini akan diserap oleh dinding-dinding usus halus. Di dinding usus halus terdapat bagian yang disebut dengan vili dan mikrofili yang memudahkan penyerapan untuk selanjutnya dialirkan ke dalam darah. Aliran darah akan melewati semua sel-sel tubuh dan membagikan asam amino ke bagian yang membutuhkan, termasuk sel otot. Yang keempat, menghilangkan limbah lewat usus besar. Meski asam amino sudah diserap dan dialirkan di dalam darah, kemudian masih ada sisa protein maupun zat gizi lain yang tak dapat dicerna di usus halus. Bila hal ini terjadi, proses pencernaan protein pun masih terus berlanjut hingga ke usus besar. Tak hanya itu, bakteri baik di dalam usus besar juga sebenarnya dapat memproduksi asam amino untuk bertahan hidup dari proses substrat atau reaksi kimia karbohidrat. Selanjutnya, usus besar juga menjadi tempat menyerap elektrolit, vitamin, dan air serta membuang limbah yang tidak dapat digunakan keluar dari tubuh. Protein, serat, dan lemak yang tidak dapat dicerna oleh tubuh juga akan dibuang melalui urin atau feses. Nah, seperti itulah proses pencernaan protein dalam tubuh. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan adanya video ini teman-teman bisa memahami tentang pencernaan dan penyerapan protein di dalam tubuh. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.